Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Fadilah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan, dengan nomor pokok mahasiswa 10405027. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Wijong Chandra, SSH, MH, MIP. Adapun resume buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab, berikut penjelasannya. Yang pertama ada bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab ini menjelaskan tentang orientasi dari beberapa landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan tersebut diantaranya landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Dan tujuan pendidikan adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan. Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, bab ini membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dari Pancasila pra-kemerdekaan sampai Pancasila era reformasi. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari keputusan Mahkamah Konstitusi serta pendapat dari berbagai sumber. Dan pada bab ini juga menjelaskan sejarah, pengertian, bentuk, penggunaan, dan larangan penggunaan lambang negara. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada bab ini menerangkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Pancasila sebagai sistem filsafat memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara. Berarti Pancasila hanya sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Pancasila memuat ajaran yang mendasar, sistematis, dan menyeluruh tentang manusia dan segala aspek kehidupannya. Berikutnya bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pancasila mempunyai sistem nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar, indah, baik, dan religius. Etika adalah aturan-aturan tingkah laku manusia yang ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok. Pancasila sebagai sistem norma artinya mengikat dan memaksa untuk semua yang berada di wilayah negara. Hal tersebut sangat berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Pada bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila menjelaskan mengenai hakikat, nilai-nilai, dan isi yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, serta nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu yang lain sehingga bersifat mutlak. Hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori sebagai berikut: hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Menjelaskan secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila sebagai salah satu ideologi bangsa dan negara. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa, maupun negara, dan juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Ideologi membimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Ideologi sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Menjelaskan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi, Pancasila terikat dengan Undang-Undang 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada bab ini menjelaskan sejarah, istilah dan pengertian, macam-macam dan pemahaman dari hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak berpendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kesejahteraan, hak memperoleh keadilan dan rasa aman, hak beragama dan beribadah, dan hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak tersebut sangat berkaitan erat dengan sila-sila Pancasila. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Membahas tentang isi arti Pancasila dalam Undang-Undang 1945.
Maksud dari hal tersebut adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam setiap sila Pancasila mengandung arti tertentu, bahwa Pancasila sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan mengatur arah dan cita-cita bangsa Indonesia dalam perdamaian negara. Terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjelaskan, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai, merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada bab ini menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum, peran Pancasila dalam globalisasi, berperan sebagai pedoman dan pandangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi, praktisi, dan birokrat untuk memperkuat basis ideologi kebangsaan, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.